istri saya teriak, dia lari ngebut, ternyata nggak di situ aja, dia nungguin di perempatan yang agak lebih sepi lagi, karena kan masih pagi juga 5:30 kan. Oh, maksudnya di hari yang sama juga tuh? Di hari yang sama juga. Oh, oke. Dia tuh diteriakin, bukannya takut, malah dia nungguin. Ya. Setiap minggu kan itu ya? Itu saya nontonin. Kirim SMS nggak? Kenapa? Kirim SMS nggak? Kirim. Tapi buat SOS. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Nah Mas Isa, sorry ya, ini saya mau nanya agak lebih pribadi lagi nih. Oke, lebih dalam lagi nih ya? Lebih dalam lagi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Waktu itu katanya istri Mas Isa pernah dapat perlakuan yang tidak menyenangkan di jalanan ya. Gimana tuh kronologisnya, bisa nggak diceritain? Supaya jadi pelajaran juga nih buat sahabat NTMC dan saya juga. Ya itu kejadian udah setahun yang lalu lah, tepatnya Februari. Itu sebenarnya kalau dilihat dari jalannya sih bukan jalan-jalan umum atau jalan raya, itu jalanan komplek. Oh, Ya, istri kan tiap pagi 5:30 tuh keluar rumah untuk keliling komplek aja 4 putaran gitu. Dan itu di putaran kedua ada motor yang ngebuntutin. Tahu-tahu di sampingnya ya, mungkin karena refleks juga kan, ada motor di samping, dikiranya kan tetangga atau orang siapa atau mungkin mau bertanya. Nah, tiba-tiba oknum tersebut mengeluarkan alat kelaminnya. Oh, astaga. Ya, sambil dipegang, sambil ya begitulah ke istri saya. Di motor? Di motor. Motor aja berjalan, kan istri kan jalan jogging pagi gitu loh, tetap di sampingnya. Oh, oke. Ya, istri kan refleks mesti nengok gitu kan. Oh sorry, istri Mas Isa di situ jogging. Jogging jalan. Maksudnya jogging Ya. jalan. Oh, oke. Dan di situ tuh ada motor Ada di motor, belakang. tahu-tahu Sendiri nih. sendiri, Coba. tahu-tahu mepet di sampingnya kan, kita pasti semua orang pun akan refleks karena nih Iya, siapa siapa ya, takutnya Iya, tetangga dia gitu kan, nengok, kenal. dia lagi begitu, nunjukin sambil dimainin. Oh astaga, itu Iya. ngeri banget ya Mas Isa. Nah, itu istri saya teriak, dia lari ngebut, ternyata nggak di situ aja, dia nungguin di perempatan yang agak lebih sepi lagi, karena kan masih pagi juga 5:30 kan. Oh maksudnya di hari yang sama juga tuh? Dia yang sama juga. Oh, oke. Dia tuh diteriakin, bukannya takut, malah dia nungguin. Oh, tapi dia Nungguin. kabur dan dia nungguin lagi gitu. Ya. Oh ya ampun, emang ngeri banget ya sekarang ya. Makanya kita ini semua harus waspada. Dan kalau misalkan memang bertemu dengan oknum-oknum seperti itu, ya langsung teriakin aja. Supaya ada masyarakat atau massa. Tapi ingat ya, tidak boleh main hakim sendiri ya. Ini lebih untuk Kita harus bareng-bareng iya, kami benar. ya, nggak boleh sendiri. Bukan itu juga, bukan nggak boleh main hakim sendiri. Nggak boleh main hakim sendiri tuh maksudnya nggak boleh nanti dikerubungin dan digebukin gitu ya, diamankan. Jadi kan kita juga supaya lebih aman, karena kalau kita sendiri pasti ngerasa kayak pasti gue kalah nih sama dia laki-laki gitu kan. Nah jadi nggak apa-apa teriak supaya mengundang perhatian orang lain ya kan, supaya si oknum itu tuh bisa langsung diamankan. Nah itu kejadiannya di mana sih kalau boleh tahu Mas Isa? Di komplek rumah situ, di daerah Durensawit. Oh oke. Biar sahabat NTMC juga jadi lebih waspada nih. Tapi memang mungkin nggak cuma di Durensawit juga ya. Semua pokoknya di semua sahabat NTMC dimanapun harus lebih waspada dengan oknum-oknum seperti itu ya. Jadi diteriakin aja supaya mengundang perhatian dari masyarakat ya, dari orang lain gitu. Supaya dia juga jerak nih. Jadi nggak ada untungnya ya Mas, atau orang-orang yang melakukan hal seperti itu tuh nggak ada untungnya, malah itu merugikan. Ini menjadi istri saya trauma. Nah, Beneran itu. saya buka, dia teriak juga. Gitu. Oh gitu. Anak saya bangun akhirnya, jadi pas saya nunggu kesempatan, anak saya tidur gitu. Iya, jadi nggak jadi ya. Nggak jadi. Itu biasanya kalau pagi itu saya temenin loh, jalan kaki itu. Oh, itu jadi di hari yang itu pas banget nggak saya temenin. Oh, atau mungkin saat Mas lagi temenin, jadi memang mungkin berani. oknum itu tuh sebenarnya udah ada setiap harinya mungkin ya kan. Cuma kita nggak ngeh. Jadi pada saat Mas Isa nggak ada dan dilihat juga korban lagi sendirian gitu kan. Jadi dia berani. Iya, berani, gitu. betul.
Nah, berarti itu juga menjadi salah satu kewaspadaan ya kalau misalkan jalan atau jogging di tempat yang sepi. Iya. Lebih baik jangan sendiri Iya. gitu. Lebih baik berdua rame-rame sate bahkan Iya. gitu ya. Atau ajak komunitas dulu Iya. ya kan, lari gitu. Itu juga bisa jadi sebuah antisipasi ya Mas Iya. Isa. Nah, oke. Kalau yang kita tahu kan Kak Isa itu berasal dari ajang pencarian bakat komedi. BTW saya nonton loh, memang dari dulu saya ngikutin ya. Waktu itu Iya, kan Api. Iya. Satu itu ya, satu angkatan sama Sule ya. Betul. Sule apa waktu itu nama grupnya lupa? SOS. SOS, iya. Sule, Oni. Dulu saya, Satu lagi. iya dulu saya tuh sering nonton. Pokoknya setiap Iya. minggu kan itu ya. Itu saya nontonin. Kirim Nah, SMS nggak? Kenapa? Kirim SMS. Kirim. Tapi buat SOS. Kalau gitu nggak tanya ya. Oh, ada kok sekali-sekali ya kan. Itu pun karena mendukung Mas Melki. Oh, Enggak, yes, ini ya. enggak bercanda-bercanda. Kan emang bertiga kan lucu Iya. banget. Itu kangen Dulu, nggak sih? dulu. Sekarang nggak Nggak. lucu ya. Kalau digabungin udah nggak lucu lagi ya. Kangen nggak sih masa-masa di TV dulu Mas Isa? Kangen. Ada beberapa kangen, ada yang enggak. Pengen tahu dong beberapa kangen itu kenapa kok bisa nggak kangen juga kenapa? Ya mungkin karena udah masanya beda. Sekarang ada keluarga, ada anak gitu. Kalau dulu kan kita jamnya kayak apapun ya seneng-seneng Bebas aja, aja gitu. ya, Sekarang, happy aja nggak ada pikiran dan lain-lain gitu sekarang ya. itu kayaknya lebih dari jam 12 gitu. Aduh, udah kayak capek juga. Terus ada keluarga dan yang harus lebih diperhatiin gitu. Nah, kok waktu itu pengen tahu nih mendalami grupnya Mas Isa dulu nggak apa-apa ya. Kenapa memilih nama Bajai? Dulu Apa mau- karena suka ugal-ugalan seperti Enggak Bajai? sih, dulu sempat mau namanya itu Peter Pan, tapi udah ada. Udah ada. Dewa. Udah ada. Iya. Udah ada juga. Enggak, sebenarnya kita sering bertiga di kampus. Kebetulan kita satu fakultas Di mana sih? di kampusnya? Saunggul, sini Bonjeruk. Oh ya, I know. Satu fakultas, kita sering ada kegiatan di kampus tuh, kita nge-MC bareng bertiga sampai ada. MC juga Mas dulu. Iya, tapi nggak pakai ET. NT. Jadi MC aja gitu. Oh, NTMC. MC. Mikir dulu lagi aku. Ya, MC aja dulu. Terus MC acara apa sih kalau boleh tahu? Acara-acara kampus, kegiatan kampus aja. Oh, itu Nah, maksudnya bertiga. kayak bertiga. Itu udah bertiga. Terus sampai kita ada acara ospek gitu, kita nge-MC bertiga. Jadi anak yang kita ospek itu sampai ada yang ngomong, lu bertiga mulu kayak roda baje gitu. Oh, si anak itu. Kemana-mana lu bertiga mulu kayak roda Itu baje. siapa yang ngomong? Masih ingat Adik nggak? kelas kita. Adik kelas. Ada, namanya masih ingat saya Pipit. Oh iya, ini Mbak Pipit ya. Mbak Pipit Iya, itu Mbak sangat Pipit. bersejarah berarti untuk Iya, betul. Baja ya, karena dari Iya. ceplosannya Mbak Pipit itu ya. Nah, lu bertiga mulu kayak roda baje. Nah, setelah itu ada audisi itu, saya daftarin anak-anak. Nah, ternyata pas audisi itu lolos untuk masuk TV gitu. Nah, untuk penyebutan di SMS itu harus satu kata. Lu milih nama kita kan roda baje pas pendaftaran kan. Oh iya. Roda baje kan bertiga mulu itu sejarahnya. Nah, ketika kita masuk lolos harus lu milih roda apa baje, tapi sama orang waktu itu masih TPI belum MNC, disaranin pakai nama baje aja. Gitu sih. Oh, disaranin pakai nama Baja akhirnya. Iya, Tapi itu sebelumnya daripada tuh roda. udah ada chemistry nggak sih sama bertiga tuh sama Mas Adi? Oh, belum, kita masih bujang, belum punya istri. Bukan. Ada chemistry Oh, nggak? Udah ada chemistry. udah. Oh, udah ada chemistry Udah, ya. ada, Karena iya. kan kalau misalkan ngelawak bergrup kalau Iya. nggak sefrekuensi gitu kan ya nggak Iya. nyambung ya walaupun sama-sama lucu. Nah, tapi sama Mbak Fitri ya, tadi siapa namanya? Pipit. Mbak Pipit. Nah, sama Mbak Pipit tadi terakhir kali kapan ketemu nih? Ya udah di kampus itu aja sih, belum ketemu lagi sampai sekarang. Oh, belum Sama ketemu adik kelas lagi saya ya. itu, Jadi iya. semoga Mbak Pipit nonton ini ya. Nah, kalau Halo, Mbak Pipit Pit. nonton ini ya, Mas Isa mau bilang apa nih? Sampai Mbak Jai terkenal loh. Pit, thank you julukannya dulu. Thank you ya Mbak Pipit. Nah, nanti kita akan datangkan Mbak Pipit untuk Mas Isa. Tapi kalau Udah ada emang? ada, Oh, belum. ada lagi di jalan. Nah, Mas Isa, trio Baje pernah diisukan bubarkan. Itu bener nggak sih? Kalau diisukan bubar ya pernah kita ada berita atau ditanya-tanya teman-teman dari media, wartawan gitu, emang bubar enggak? Sebenarnya gini loh, kita memutuskan 2018 itu karena kita istilahnya nunggu, waktu itu kita sepakat kerjaan itu harus bertiga, entah itu di film, iklan, sinetron, atau apapun, panggilan, bintang tamu pun kita harus bertiga. Gitu. Di saat 2018 itu sebelum pandemi itu Iya. kita kok kerjaan nggak kunjung
datang nih bertiga, tapi adanya satu-satu nih. Oke, Yang dibutuhin nawarin. Melki dulu, atau saya dulu, atau Aden dulu gitu. Nah, untuk menyiasatin itu karena posisi kita udah sama keluarga semua juga, daripada kerjaan itu kita tolak terus, yang dibutuhin cuma 1 atau 2, ya udah kita 2018 itu kita sepakat bisa diecer. Oh, bisa diecer. Iya, kayak bensin. Kayak minyak. Iya, Kayak bensin. bisa diecer. Sebenarnya kalau secara bubar sih enggak. Cuma kita emang sepakat dari dulu bertiga terus, akhirnya 2018 itu bisa diecer, ya seperti itu. Dibilang bubar sih enggak, cuma Jadi bisa sampai sendiri-sendiri. sekarang masih? Grup Masih. Baja itu masih sampai sekarang? Masih. Kita harus bertiga tuh masih ada di poin di iklan bareng sama film. Kalau iklan sama film itu Iya, perjanjiannya harusnya harus bertiga. bertiga. Kalaupun lainnya semua kerja, ada salah satu kerja yang di TV jadi bintang tamu atau jadi apapun di Ini TV. seperti gitu. ini podcast gitu. Kalau podcast Oh. enggak. Kita podcast di luar. Oh, di untuk luar perjanjian pribadi itu. masing ya. Oh, oke. Untuk media yang membesarin kita lah, TV pokoknya. Iya. Nanti masih ada poin-poin yang tadi umpama saya kerja sendiri nih, ada panggilan di salah satu stasiun TV, nanti ada berapa persen yang kita harus bagi. Oh, gitu. Seperti itu. Sampai sekarang masih seperti itu. Sampai sekarang berarti masih ada Baja ya? Masih ada. Oke. Di Jatinegara banyak. Oh, iya banyak. Di tempat juga banyak. Baja. Nah, tapi Mas Isa nggak mau nyoba jadi stand up yang sendiri gitu kan, stand up comedian. Pernah mau coba gak? Enggak. Nggak pernah kepikiran mau Enggak coba pernah jadi stand up? kepikiran, iya. Capek, Soalnya kan- mending duduk aja. Oh ya, jadi duduk aja ya. Soalnya kan sekarang banyak ya Enggak. stand up comedy Iya. gitu. Belakangan ngetrennya tuh stand up comedy kan. Enggak, Tapi saya nggak mau nggak nyoba ketemu. ya. Banyak ditangkepin juga, enggak. Nah, ada rencana nggak ke depannya mau bikin sesuatu sama Mas Melki dan Mas Aden? Untuk sementara belum ada untuk kedepannya mau bikin sesuatu yang bertiga, belum sih. Oh, tapi soalnya saya pernah lihat konten Mas Melki. Iya. Mas Isa kan suka nge-review makanan juga nih. Mas Melki juga suka nge-review makanan. Pernah nggak sih? Sebenarnya mau pernah kemarin ditemukan di TV, tapi belum ada lanjutan nih, mau dibarengin apa nggak tahu. Iya, karena kan sama-sama makanan kan maksudnya. Berarti kan tapi kan kalau misalkan itu bertiga harusnya ya. Kalau misalkan Mas Aden sama Mas Melki Iya. aja ya tambahin aja. Mudah-mudahan ada. Mas Isa sama Mas Melki aja mudah-mudahan. Ya sementara sih sebenarnya ada terakhir-terakhirnya ada minta kita bertiga gitu. Mungkin karena ada kesibukan masing-masing, akhirnya nggak deal, nggak jadi gitu. Iya. Gitu. Tapi sekarang masih suka ketemu bertiga nggak sih? Enggak. Udah jarang. Ketemunya kita di media sosial masing-masing, paling saling komen, saya hello aja udah sih. Oh, Sementara gitu. belum ketemu lagi. Oke, kalau kayak gitu sekarang saya ingin mempertemukan Ah. Mas Isa dengan Mas Aden dan Mas Melki ya. Setelah sekian lama tidak bertemu, Ya. kita temukan lagi di tali asih. Tali kasih. Kenapa kok ada masalah emangnya nggak pernah ketemu sekian lama? Ya bisa dibilang sibuk masing-masing sih. Oh, karena sibuk Iya, masing-masing itu. Mm-mm. Tapi kan seperti perjanjiannya tadi loh Mas, kalau misalkan ada tawaran Kerjaan. bertiga Iya. gitu kan, Iya. harusnya bisa Harusnya. diterima. Iya. Tapi pada akhirnya, Belum ketemu titik temu lah. oh iya, mau ketemu titik temu ya. Iya. Nah, kalau nggak mau ketemu atau nggak jadi pengen ganti nama, jadi Bemo kah atau Beca kah? Enggak lah, kalau untuk nama enggak lah. Soalnya kan sama-sama roda 3 itu. Enggak. Tetap belum. Bajai ya. Masih berarti Bajai aja berarti nama Isa Bajai, Aden Bajai, Iya. Melki Bajai tuh masih tetap ada ya. Masih tersematkan di sosial media masing-masing. Oh iya, berarti nggak bubar ya. Berarti Iya, yang disukai itu nggak bubar. Enggak. Nah, Sobat NTMC, setelah tadi kita ngobrol seru-seruan sama Mas Isa, nah kita mau langsung masuk ke part yang lebih seru lagi nih Mas Isa. Apa lagi nih? Yaitu games. Games. Judulnya Siapakah Aku? Oh, oke. Saya Isa. Saya Putu. Mbak Putu. Sampai ketemu lagi. Di podcast selanjutnya. Nah Mas Isa, ini nanti Mas Isa tinggal tebak teka-teki dari ciri-ciri yang saya sebutkan. Oke. Kalau Mas Isa kalah, Mas Isa harus ikut on the road sama saya naik bajai nanti. Wow. Nah kalau menang, Mas Isa on the road-nya naik mobil patroli kami. Aduh. Kami Trauma langsung saya. jemput, trauma. Tunggu, jadi penasaran trauma kenapa Mas emangnya? Pernah naik mobil gituan. Pernah naik mobil polisi? Iya, pernah. Kenapa dijemput? Enggak sih, bukan mobil polisi, lebih ke truk ya. Oh, maksudnya mobil polisinya yang Truk polisi. Truk polisi. Oh, truk polisi. Kenapa itu? Ceritain Itu dong. Pernah keluar dari klub, ada razia.
Oh, terus langsung diangkut pakai truk polisi. Sebenarnya diangkut dibawa untuk diamanin dari media-media waktu itu. Oh gitu, jadi cuma masih saja berarti? Iya, saat itu yang pergi saya sendiri. Oh gitu, jadi naik truk karena diamanin? Iya. Tapi abis itu langsung disuruh pulang kan? Pulang lagi. Langsung disuruh pulang. Tapi negatif kan hasilnya? Negatif lah. Negatif ya, aman ya? Cuma karena lagi di klub aja gitu ya? Aman ya? Aman. Kalau sekarang dicek lagi aman juga kan? Aman, siap. Aman. Oke, masuk ke games ya? Ya. Masuk ke games yang pertama nih. Aku sering dihiraukan. Saat berhadapan denganku malah banyak yang bercanda dengan berpose. Padahal aku sudah aktif dan sudah tersebar di beberapa jalanan. Siapakah aku? Kalau orang berpose itu akan pasti ke kamera. Tapi aku sering dihiraukan. Saat berhadapan denganku malah banyak yang bercanda dengan berpose. Ini kamera. Kamera. Aduh. Kamera apa? LTMT alah. Kamera apa? LTR alah. Pokoknya kamera itulah. Kamera ETLE. ETLE. Iya, Electronic Traffic Yes. Law Enforcement. Mas sering kan lihat kan? Iya, tahu. Terus kalau Mas lihat tuh biasanya tuh gimana? Langsung buru-buru pakai seat belt Oh, kah? enggak sih. Karena memang seat belt itu adalah sebuah kewajiban ya dalam berkendara mobil. Soalnya ada waktu itu bintang tamu karena dia udah percaya diri ya kan, jadi pas ngeliat kamera tuh malah pose gitu. Tapi nggak apa-apa juga, yang penting kita sudah percaya diri, yang penting aman semuanya ya. Nah selanjutnya Mas, benar. Berarti Mas Ika benar ya jawabannya. Tenang dulu. Games yang kedua, aku berwarna kuning. Tempatku ada di jalanan besar yang banyak persimpangannya. Tugasku mencegah kepadatan lalu lintas di jalur yang dapat mengakibatkan tersendatnya arus. Oke. Siapakah aku? Aku berwarna kuning. Tempatku di jalanan besar yang banyak persimpangannya. Kalau kuning itu berarti yellow. Yellow, benar. Yellow box junction. Iya, benar. Itu kegunaannya kalau lagi rame padat. Yes. Kalau lampu kayak udah hijau segala macam tapi mobil itu belum pada keluar dari situ, kita harus nunggu. Ya, Di benar, luar, ya. benar. Kita harus nunggu. Jadi Ya. kan banyak yang contohnya di lampu merah Pancoran ya. Ya. Di situ ada yellow box junction gitu. Tapi kita beri tepuk tangan dulu ya. Jawabannya benar, jawabannya benar. Jadi saat kadang-kadang kan di situ adanya penyempitan lajur. Ya. Dari 5 lajur menyempit mengecil menjadi 2 atau 3, itu kan yang membuat kadang-kadang agak sedikit tersendat gitu ya. Nah, lampu saatnya kita tuh udah hijau gitu, tapi dia masih ada antrian. Nah, di situ tuh kayak kita harus mendahulukan si yellow box junction-nya dulu gitu. Kemudian yang ketiga, aku diterapkan untuk penjatahan kendaraan yang melintas. Dan aku dihindari saat tanggal-tanggal tertentu. Itu udah tahu pasti ya. Saya nyebutnya nggak tahu ini malah apaan tuh. Siapakah aku? Iya, ganjil genap. Iya, benar sih Iya. sebenarnya, tapi kurang lengkap. Apa pelangnya, Mbak? Apa sih? Ya, Pelang pelangnya. ganjil genap. Ya, Gitu. itu bisa disebut ya, benar ya. Oke, benar, kita berikan teman. Tapi ini Mas Isa udah dapat bocoran jawabannya atau bagaimana? Kan Ya? emang tahu kalau itu namanya pasti pelang lah. Oh, Kan iya. kita kalau saya mau masukin daerah mana ada pelangnya itu. Benar, pelang pembatasan mobilitas Iya. ganjil genap ya. Oke, pertanyaan yang keempat. Aku hadir untuk membuat yang lain waspada. Namun saat aku menyala, masih banyak yang menancap gas dan menerobos. Kalau untuk menyala pasti lampu. Oh, lampu lalu lintas kayaknya yang bagian kuning. Ah iya, benar. Ini benar sekali. Apa yang terlalu mudah ya pertanyaannya ya? Iya, enggak emang pernah. Memang pernah. Saat kuning udah jalan pernah. Oh, maksudnya satu ini Saya udah sendiri ngalamin iya. Iya Oke, sih, pernah. memang kalau misalkan seharusnya ya, karena ini sering kali Iya. jadi Itu gimana seharusnya tuh? Nunggu Memang. hijau dulu. maksudnya saat kuning memang kan jalan pelan-pelan, tapi kan pelan-pelan. Iya. Jadi memang kalau misalkan kita naik kendaraan, itu pasti saat lampu udah kuning kita kan pasti masukin Iya. gigi ataupun berpindah gigi dulu kan. Nah itu nanti pas hijau baru jalan. Begitupun saat berhenti nih sahabat intensi, sering banget saya temuin kadang-kadang orang tuh padahal udah lampunya dari hijau ke kuning, jadi dia tuh ngebut, ngejar Nah, itu dia, supaya iya. dia tetap, padahal kuning tuh kan tandanya jalan hati-hati kan, Iya. pelan-pelan kan. Bukannya harus malah ngebut ya? Iya, Ya jadi karena takut kena merah lagi tuh loh. nah itu, jadi memang seharusnya kita di jalan mengutamakan kesabaran Iya. Mas Isa. Kalau misalkan memang masih jauh,
dari lampu merah tapi lampunya sudah kuning menuju merah, ya lebih baik berhenti aja atau enggak dikurangi kecepatannya bukan yang malah ditambah. Nah itu karena kalau Mas Isa biasanya dikejar apa pelan-pelan nih? Ngejar sih kadang-kadang. Ngejar ya. Nah itu jadi berbahaya malah ya. Iya berbahaya dong Mas. Jadi besok-besok dikurangi aja kecepatannya. Nggak apa-apa kalau lampu merah berapa lama sih ya kan? Biasanya kalau saya ngejar tipe saya, kalau saya dikejar bukan tipe saya, jadi sama sih, saya juga tipenya yang dikejar. Soalnya kalau saya ngejar biasanya lari dia. Pertanyaan yang kelima, aku berada di jalanan, tapi kehadiranku malah menjadi tempat pedagang kaki lima berjualan. Padahal bukan fungsinya aku. Siapakah aku? Trotoar? Tadi kepikirannya ada dua loh, nggak trotoar, halte. Ada halte kan kadang. Iya benar, halte memang bukan penggunaan untuk jualan. Iya. Tapi seringkali memang kita lihatnya di trotoar kan Mas, trotoar jalan. Padahal di situ kan ada jalanan yang untuk tunanetra yang agak bergerigi itu ya. Iya, yang warna kuning, yang list warna kuning gitu. Kadang-kadang untuk pejalan kaki. Jadi hak pejalan kaki terenggut juga sama pedagang kaki lima. Memang kita kadang-kadang membutuhkan mungkin ya minum makan, tapi memang itu bukan tempatnya ya. Itu karena itu pasti mengganggu mobilitas dari pejalan kaki juga. Sedih sih kadang lihat trotoar kita tuh masih sampai harus dibatasin besi-besi untuk orang untuk tidak teman-teman yang naik motor tuh untuk tidak lewat itu kan. Beberapa trotoar kita kan itu karena apa? Karena motor-motor nggak sabaran kan Mas. Karena mereka buru-buru, padahal buru-buru tapi bahaya itu malah lebih nggak diinginkan kan daripada ya pelan-pelan aja, sabar, pelan-pelan gantian. Jangan naik-naik ke trotoar karena kan itu memang haknya pejalan kaki gitu. Pejalan kaki yang harusnya melintas itu. Jadi sampai kadang-kadang saya juga sering lihat kadang-kadang sampai pejalan kaki pun jadinya di pinggir jalan yang udah di luar trotoar itu, malah itu yang lebih bahaya daripada pejalan kaki ya. Karena kita tegur malah pengendaranya yang lebih galak ya kan, yang lebih marah gitu. Itu nggak boleh ya sahabat NTMC, jadi jangan ditiru. Nah oke, baik kalau gitu tadi Mas Isa juga sudah banyak menjawab pertanyaan saya. Kita juga udah sharing-sharing ya tadi Mas ya. Untuk sahabat NTMC juga banyak pelajaran yang bisa diambil ya dari cerita-ceritanya Mas Isa. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih saya udah diundang di podcast ETMC. Saya mengucapkan terima kasih banyak Mas Isa yang udah menyempatkan hadir ke sini di tengah-tengah kesibukannya Mas Isa ya. Siap, terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, apakah ada yang ingin Mas Isa sampaikan untuk Polri khususnya atau untuk sahabat NTMC juga? Buat teman-teman aja mungkin. Oh, boleh. Buat teman-teman sahabat NTMC ya. Yuk kita perhatikan rambu-rambu lalu lintas selalu, keamanan berkendara semuanya, dari helm, pakai semuanya lah, karena kita nggak tahu apa yang terjadi saat kita berkendara. Ya, betul, setuju sekali. Jadi sahabat NTMC, tuh dengerin apa kata Mas Isa tadi ya kan, saran masukan Mas Isa itu demi kebaikan sahabat-sahabat semua ya, karena nggak pengen sahabat NTMC kenapa-kenapa di jalan. Oke, sukses terus ya buat Mas Isa. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan bajai yang lengkap gitu ya kan. Nah untuk sahabat NTMC jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share semua video yang ada di NTMC Channel. Oke Mas Isa, jadi di NTMC ini ada slogan, lalu lintasnya ada slogan keselamatannya. Gini ya, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Oke, iya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Oke, baik, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Isa, sukses terus, sama-sama. Terima kasih.